bahwa tanggal 9 akan diputus itu memang menakutkan, saudaraku. Kita nggak bisa bayangkan ya kalau sebuah kota nggak ada listrik sama sekali itu seperti apa. Kemudian kita juga nggak bisa bayangkan kalau pasokan-pasokan makanan, kebutuhan pokok, obat-obatan dan sebagainya, bensin dan sebagainya itu di stop. Apa yang terjadi? Shalom saudaraku. Saat ini seluruh mata dunia tertuju pada jalur Gaza. Karena di sana ada berbagai pandangan, berbagai pendapat, ide untuk bagaimana solusi masa depan dari jalur Gaza, termasuk terutama pada para penduduknya, saudara. Kalau menurut Donald Trump, ya penduduknya harus direlokasi ke Mesir dan ke Yordania, kemudian akan dibangun jalur Gaza itu menjadi tempat yang sangat bagus untuk dihuni. Ya, itu ditolak oleh Mesir dan Yordan, yang kemudian kemarin menimbulkan satu reaksi di mana 9 negara berkumpul di Kairo, ya saudaraku ya, untuk membahas bagaimana masa depan dari Gaza. Nah, tanggal 9 Maret yang lalu, saudara, Eli Cohen, yaitu Menteri Energi dan Infrastruktur dari Israel, itu mengumumkan akan memutuskan pasokan listrik ke Gaza. Nah, ini adalah sebuah keputusan yang sangat menakutkan, saudara, karena kebutuhan listrik dari Gaza ini selama ini dipasok dari Israel. Jadi selama perang itu pun masih ada pasokan listrik, tapi ini mau diputuskan. Padahal refinasi dari air, ya air yang kotor yang kemudian dibersihkan untuk jadi air minum dan sebagainya itu membutuhkan listrik. Membutuhkan. Jadi banyak infrastruktur dari kota-kota di Gaza ini yang sudah hancur, tetapi bagaimanapun juga pasokan listrik itu sebuah kebutuhan yang mutlak. Nah, itu mau diputus, saudaraku. Nah, ancaman atau keputusan semacam ini membangkitkan akan rasa ingin tahu kita, saudaraku. Sebenarnya, seperti apa sih hubungan antara Israel dan Gaza sebelum konflik 7 Oktober 2023 itu? Nah, kita perlu mempelajarinya, saudara. Kita perlu ngerti, saudara, sebetulnya mereka itu hubungannya seperti apa, khususnya hubungan ekonomi antara masyarakat Gaza dan Israel. Meskipun bukan mitra bisnis, mereka memang secara politik bertentangan, saudaraku ya. Tetapi sebelum 7 Oktober 2023, ada arus barang-barang keluar masuk, yaitu melalui pintu masuknya itu yang disebut dengan Kerem Shalom, yang tentu saja diawasi dan dikendalikan dengan ketat oleh Israel. Itu berlaku sebelum 7 Oktober 2023. Apa saja, saudaraku, yang keluar masuk ini akan kita bahas ya. Israel mengizinkan masuknya barang-barang kebutuhan pokok ke Gaza, yaitu makanan, obat-obatan, dan yang tidak kalah penting bahan bakar, saudara, yang merupakan kebutuhan pokok. Tetapi Israel juga membatasi apa? Barang-barang tertentu yang berpotensi untuk digunakan untuk membuat kepentingan militer, misalnya semen, baja, ya ini bisa digunakan untuk tujuan militer. Itu memang tidak diizinkan untuk diekspor ke Gaza dari Israel. Nah, sebaliknya dari Gaza pun mereka bisa menjual akan produk-produk mereka, terutama hasil pertanian, saudara. Ya, hasil pertanian mereka, bunga-bunga, kemudian stroberi, ya buah-buahan yang menjadi hasil bumi dari pemerintah di Gaza, itu bisa masuk dan dijual di Israel. Jadi bagaimanapun juga, meskipun dengan pengawasan ketat, ada
hubungan bilateral di antara kedua negara tersebut. Saya sebut negara, saudaraku ya, dua komunitas tersebut. Namun demikian kita juga ngerti, saudaraku, bahwa ketergantungan ekonomi ataupun bahkan ketergantungan dalam banyak hal dari Gaza terhadap Israel itu sangat besar, saudara. Jadi tindakan Hamas menyerang Israel dan menculik akan warga Israel 7 Oktober 2023 adalah tindakan yang sangat berani. Nggak mikirkan, mereka nggak memikirkan jangka panjangnya nanti bagaimana kalau terjadi perang di antara mereka. Karena Gaza ini sangat tergantung pada Israel untuk satu, tadi yang dihentikan pasokan listrik. Kemudian juga pasokan bahan-bahan makanan dan sebagainya. Nah, ini ada keluhan dari pihak Hamas yang mengatakan bahwa Israel demi negosiasi urusan gencatan senjata yang tidak pernah sepakat, ya mereka saling tuduh siapa yang mengkhianati perjanjian itu, saling tuduh. Itu orang-orang di kelompok Hamas ini mengatakan bahwa tindakan Israel itu adalah kejahatan kemanusiaan karena mereka mencegah akan masuknya bahan-bahan pokok khususnya makanan masuk ke Gaza, sehingga hari-hari ini harga-harga di dalam negeri Gaza ini yang sudah porak-poranda sudah jadi puing-puing itu melonjak tinggi, saudara. Spekulan bermunculan, orang menimbun barang untuk dijual dengan harga mahal dan sebagainya. Itu memang seperti itulah, seperti biasanya ya, kesempatan dalam kesempitan itu selalu diambil oleh manusia siapapun juga. Jadi listrik, air, saudaraku, air itu ketergantungan Gaza terhadap Israel sangat besar. Kemudian bahan bakar, ya kalau nggak ada bahan bakar bagaimana? Mau menyalakan genset aja nggak bisa, saudaraku. Juga ribuan pekerja, nah ini perlu juga diperhatikan, ribuan pekerja dari Gaza yang selama itu memperoleh izin untuk bekerja di Israel sehingga mereka bisa menafkahi akan keluarganya. Saudara, jadi sebelum 7 Oktober 2023 kondisinya seperti itu, masih ada hubungan dagang ya antara Israel dan Gaza. Nah, sekarang bicara tentang sebelum Hamas berkuasa di jalur Gaza. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa menurut catatan sejarahnya Hamas itu mengambil alih kekuasaan penuh atas jalur Gaza itu tahun 2007. Nah, sebelum itu hubungan antara Israel dan jalur Gaza itu lebih terbuka lagi, di mana ada ribuan warga Gaza bekerja di Israel, terutama di sektor konstruksi, di sektor pertanian dan manufaktur atau pabrik-pabrik. Jadi mereka mengadakan perjalanan keluar dari Gaza dan mereka bekerja di pabrik-pabrik Israel. Mereka bekerja di konstruksi sebagai tukang bangunan ataupun sebagai orang yang bekerja di pertanian di Israel, saudaraku. Sehingga hal itu menjadi sumber pendapatan, tadi sudah saya katakan, saudaraku. Bahkan dicatat, saudaraku, sebelum Intifada kedua, jadi mundur lagi, saudaraku, sekitar tahun 2000 sampai 2005 itu ada Intifada kedua. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang Intifada. Jadi ini sejarahnya mundur kita. Jadi 2000 sampai 2005 itu ada Intifada. Intifada itu adalah bahasa Arab yang artinya pemberontakan atau kebangkitan. Kebangkitan itu yang kedua tahun 2000 sampai 2005. Nah, sebelum Intifada atau pemberontakan tersebut, sekitar 120.000 warga Palestina
dari Gaza itu bekerjanya di Israel, di wilayah Israel, di negara Israel, saudara. 120.000. Nah, kemudian berkurang banyak, saudara, setelah intifada, terpecahnya intifada. Ya, bentrokan-bentrokan itu. Jadi intifada yang pertama itu 1987 sampai 1993, itu yang pertama. Sebelum itu lebih bagus hubungannya, kemudian sudah mulai diketatin, kemudian ada perjanjian-perjanjian, mereka kembali normal, dan hubungan dagangnya terjadi lagi. Kemudian orang-orang bisa bekerja tentunya dengan pengawasan ketat. Ini betul-betul warga sipil yang butuh pekerjaan, dan mereka bisa bekerja dan aman, atau ini penyusup dari mereka yang secara politik ada agenda khusus. Nah, itu saudaraku ya. Jadi setiap hari, tapi itu sebelum intifada kedua itu 120.000 warga Palestina itu bukan Gaza saja, tetapi juga totalitas dari mereka yang ada di tepi barat, di West Bank, saudara. Jadi seperti inilah gambaran. Kita jangan memikirkan bahwa seakan-akan dua negara ini betul-betul terputus hubungan selama puluhan tahun. Tidak. Mereka tetap ada, bahkan ketergantungan secara ekonomi maupun dalam banyak perkara dalam kehidupan, itu Gaza sangat tergantung. Jadi apa yang dikatakan oleh Eli Cohen, yaitu Menteri Energi dan Infrastruktur, bahwa tanggal 9 akan diputus, itu memang menakutkan, saudaraku. Kita nggak bisa bayangkan ya, kalau sebuah kota nggak ada listrik sama sekali itu seperti apa. Kemudian kita juga nggak bisa bayangkan kalau pasokan-pasokan makanan, kebutuhan pokok, obat-obatan dan sebagainya, bensin dan sebagainya itu di stop. Apa yang terjadi? Nah, inilah yang menjadi kondisi dari Gaza dan Israel sebelum perang. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa perang itu tidak ada bagusnya, saudara. Tapi itulah yang terjadi, karena bagaimanapun juga firman Tuhan harus tergenapi. Kamu akan mendengar kabar-kabar perang, deru perang. Tapi itu adalah permulaan dari akhir segala sesuatu. Nah, saudara, kalau Anda bertanya, sebetulnya pegangan dari orang Israel, kita tahu ya, orang Israel ini bukan Kristen, saudara. Orang Israel, warga Yahudi itu kebanyakan adalah orang-orang yang berpegang perjanjian lama, karena mereka adalah umat dalam penantian. Sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias. Kita adalah umat dalam penggenapan. Nanti ada juga orang-orang yang masih dalam kebingungan. Yesus itu Mesias atau bukan? Nah, biarlah mereka yang bingung ini kita doakan supaya menemukan kegenapan dan percaya pada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Nah, saudara, saya ingin sampaikan bahwa ada peraturan di dalam imamat. Ya, kalau orang Yahudi berpegang kepada perjanjian lama pada kitab Musa, 5 kitab Musa, itu kita coba lihat di dalam imamat 19 ayat yang ke-33 sampai 34. Ini peraturan dari Tuhan, saudaraku, untuk umat Israel sejak zaman Musa, saudara ya. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Kemudian ayat 34, kalau ini dipegang bagus sekali sebetulnya, saudaraku. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Ini perintah Tuhan, saudara. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi, saudara, kalau saja orang-orang Yahudi itu berpegang pada firman ini, maka perlakuan mereka terhadap bangsa apapun yang ada di negeri mereka harus mereka punya kasih dan kepedulian seperti seakan-akan mereka orang Israel sejati. Jadi tindakan dari
orang-orang Yahudi Ortodoks yang kalau ketemu dengan orang Kristen mereka meludah, ketemu dengan orang agama lain mereka buang muka, mereka membenci, itu tidak sesuai dengan ayat ini. Coba bayangkan, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Ya, jadi diperlakukan seperti diri sendiri, seperti Israel asli. Ya mungkin untuk warga negara Israel yang orang Arab, kita tahu ya, orang Arab itu persentasenya cukup besar yang ada menjadi warga negara Israel, kemudian orang Druze, kemudian suku-suku yang lain yang menjadi warga Israel, meskipun mereka bukan beragama Yahudi, bukan Yudaism, jadi mereka Muslim, mereka Kristen, mereka Druze, itu sudah diperlakukan cukup baik, saudara ya, meskipun diskriminasi tetap ada. Coba mereka berpegang pada ini, nanti saya kira pertikaian-pertikaian itu akan semakin mereda. Karena bukankah Israel ini diberkati Tuhan? Ya makmur. Jadi orang sipil ini kan pengennya hidup tenang. Mereka bisa bekerja, mendapatkan nafkah cukup untuk pendidikan anak-anaknya, untuk masa depan mereka. Kan cuma begitu, saudaraku. Ini lepas dari politik ya. Kalau saja Imamat 19 ayat 33, ayat 34 ini dilakukan. Bagaimana dengan Gaza? Just wait and see, saudaraku. Kita nggak tahu Gaza nanti jadinya seperti apa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.